Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Topan TW. Di video kali ini gua akan membahas tentang berapa sih biaya hidup untuk satu orang ketika tinggal di sebuah kota. Ya, kotanya bisa kita bilang di Jabodetabek, atau kalau kita mau diperkecil lagi ruang lingkupnya, kita bisa bilang untuk tinggal di Jakarta. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi gua, dan ini gua sudah terapkan mungkin udah 1-2 tahun berjalan ya. Dan ini bisa jadi juga referensi untuk kalian yang tinggal di luar kota atau di daerah atau di kampung gitu ya, untuk pertimbangan ya, sekali lagi ketika kalian ingin merantau ke kota dan tinggal di kota atau mengais rezeki di kota. Jadi kalian tidak kalau bahasa kasar itu ngadu nasib, tapi ya kalian sudah punya planning ke depannya, kalian sudah tahu biaya hidup di kota itu segini dan pendapatannya segini, pengeluarannya segini, jadi kalian sudah punya bayangan ke depannya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang di luar kota, di daerah atau di kampung, dengan penjabaran gua ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya tentang berapa sih biaya hidupnya gitu ya kan, secara rinci, secara detail, dan secara minimalis, karena gua akan menjabarkan secara minimalis ya, jadi nggak yang hedon, nggak yang basic gitu, jadi seminimalis mungkin, tapi kalian tetap hidup dengan kebutuhan yang layak. Jadi sebelum kita ke sana, ada yang mau lewat dulu yang satu ini. Oke, jadi disclaimer sedikit, ini berdasarkan pengalaman gua pribadi. Jadi kalau ada yang bilang, "Kak, lebih murah gue nih. Kak, lu mahal banget sih," atau "Kak, kok lu bisa lebih murah sih?" Nah, ini based on pengalaman gua, jadi gua akan share kepada kalian semua dan kepada orang di luar sana ketika ingin mengadu nasib di kota, terutama di ibu kota gitu ya, atau di Jabodetabek gitu. Jadi gue ini hanya menjabarkan biaya hidupnya aja, belum sama embel-embel yang lain. Mungkin kalau video ini banyak yang nonton dan kalian responnya juga oke, nanti gue akan membahas tentang berapa sih gaji ideal dan lain-lain. Nanti gue akan bahas satu persatu. Tapi untuk video kali ini gue akan membahas hanya seputar berapa sih beban biaya hidup untuk satu orang jika tinggal di kota, di Jabodetabek, atau lebih kecil lagi lingkupnya di Jakarta. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, kalau kita ngomongin tentang biaya hidup, berarti kita ada yang namanya biaya tempat tinggal. Nah, di sini gua ngasih pilihan kepada kalian, apakah kalian ingin tinggal di kosan atau kontrakan atau di apartemen gitu ya. Tapi karena di video kali ini gua akan membahas hidup seminimal mungkin, seminimalis mungkin, berarti gua akan membahasnya biaya hidup di kosan atau kontrakan. Oke, misalnya kita tinggal di sebuah kosan atau kontrakan, berarti biaya per bulannya itu berapa sih, Kak? Nah, ini di sini gue sudah survei dari yang paling murah sampai yang ya cukup mahal. Kalau dibilang ada yang lebih mahal lagi ada. Nah, yaitu kisaran 650.000 sampai 900.000 per bulannya. Itu hanya untuk biaya kosan atau kontrakannya. Mungkin bisa dibilang juga sudah termasuk biaya air ya. Nah, untuk listriknya, nah ini listrik gua general aja ya, secara umum mungkin sebulannya itu habis 200.000. Ya nggak tahu ya, kalau kalian pemakaiannya bisa lebih dari itu ya itu kembali ke kalian. Karena gue ini hidup hemat, tapi ya nggak terlalu hemat banget. Nanti kalau misalnya kalau pelit banget ya enggak. Jadi ya ini ya rata-rata lah kisaran 200.000 per bulannya. Jadi kalau ditotalkan antara biaya kos dan biaya listriknya itu sekitar 850.000 sampai 1,1 juta per bulannya. Itu hanya untuk biaya tempat tinggal. Oke? Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki tempat tinggal, berarti kita harus makan untuk hidup ya kan ya. Jadi berapa sih biaya makannya sehari-hari sampai 1 bulan? Nah, gue akan mengambil rata-ratanya untuk makan itu 3 hari sekali. 3 kali sehari ya. Nah, untuk 3 kali sehari ini gue akan menjabarkan secara detail dan seminimalis mungkin pengeluarannya ya. Oke, untuk pengeluaran makan pertama, yaitu sarapan atau makan di pagi hari, usahakan kalian makan makanan yang menu sarapan, misalnya seperti nasi uduk, lontong sayur, atau bubur ayam, ya seperti itulah ya.
Atau kalian mau makan roti juga boleh. Nah, berapa sih harga dari makanan tersebut? Itu kisaran 10.000 sampai mungkin 12.000 ya per sekali makan. Itu untuk sarapan. Kenapa sih Kak nggak makan di warteg aja atau di warung makan? Nah, karena biaya warung makan atau di warteg sama biaya sarapan itu lebih murah biaya sarapan gitu. Karena gue udah memperbandingkan agar pengeluaran gue ya seminimal mungkin gitu ya. Itu untuk sarapan tadi. Terus untuk makan siangnya apa? Nah, kalau untuk makan siang kita bisa bicara untuk warung sederhana, warteg lah gitu kasarnya ya. Nah, untuk di warteg itu berapa sih kisaran minimalnya makan? Nah, untuk makan kenyang, nasi sayurnya dapat, lauk pauknya proteinnya dapat, terus ya menu tambahannya juga ada ya, kasarnya ya kisaran 14.000 sampai 17.000 per sekali makannya. Kalau kalian ya orangnya yang makannya banyak atau lauknya yang lebih banyak ya kan ya, nah itu beda cerita ya. Tapi ya ini udah taraf kenyang dan ya udah cukup lah kasarnya, 14 sampai 17.000 untuk makan siang. Terus untuk makan malamnya gimana Kak? Nah ini makan malam itu kalian bisa memakai pola yang siang tadi, makan makanan yang siang, maksudnya ya kayak kalian ke warteg lagi untuk makan malam gitu ya. Berarti kan biayanya hampir sama tuh, 14 sampai 17.000. Nah, atau kalian mau ingin yang lebih murah lagi, kalian bisa beli kayak bakso atau mie ayam atau nasi goreng, kue tiaw dan lain sebagainya. Ya menu makanan gerobak tengah malam gitu ya. Nah, berapa tuh Kak kalau misalnya makanan yang Kakak sebutin tadi kayak bakso mie? Nah, itu sekali makan kurang lebih ya itu bisa 10.000 sampai 14.000 sekali makan. Terus Kak, itu kan cuma makan doang, gak minum ya. Usahakan kalian punya air minum atau air putih di rumah. Jadi ya jangan beli minumnya minuman yang berwarna, atau kalian beli minuman ya botol lah gitu loh kasarnya ya. Terus Kak, itu yang untuk aqua galon gitu-gitu, minuman air putih itu dihitung nggak Kak? Nah ini ya boleh dihitung, boleh enggak ya. Jadi gua itu udah gua asumsikan. Jadi sekali makannya sekitar 12.000 sampai 10.000 sampai 14.000 pada sekali makan malam. Jadi berapa tuh totalnya? Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini cara perhitungan gua. Jadi ya seginilah total pengeluaran makanan sehari untuk 3 kali makan sampai 1 bulan, dan seginilah pengeluarannya. Oke, jadi kita sudah menemukan angka untuk biaya tempat tinggal dan makan sehari-hari. Terus emang kita hidup itu hanya untuk makan dan tidur aja. Nah, tapi kan kita perlu mandi. Nah ini, jadi ada pengeluaran tambahan untuk keperluan sehari-hari. Entah itu untuk beli minyak wangi, sabun, sampo dan lain sebagainya. Nah, di sini udah gua jadi satu, yaitu pengeluarannya sebulan kurang lebih sekitar segini. Nah, jadi kalau ditotalkan biaya atau pengeluaran beban biaya kita selama 1 bulan untuk 1 orang aja itu sekitar 2,4 sampai 2,7 juta. Nah, kalian bisa lihat nih tampilan presentasi gue di video ini. Oke, jadi mungkin segitu aja video gue kali ini tentang berapa sih beban biaya hidup 1 orang jika tinggal di kota, khususnya di Jabodetabek atau di Jakarta lah kasarnya ya. Nah, jika kalian punya perhitungan sendiri atau mungkin lebih murah dari gua, kalian boleh komen di bawah. Sangat open banget biar orang juga bisa mendapatkan insight dari kalian atau dari gue juga. Jadi ya, wah ternyata biaya hidupnya murah juga ya, atau enggak, atau kalian juga punya yang lebih murah lagi gitu. Jadi bisa berbagi pengalaman gitu ya. Ya gua harap di video gua kali ini bisa membantu untuk para perantau di luar sana yang ingin mengais rezeki di kota. Karena ya banyak asumsinya kalau kita kerja di kota gajinya gede, tapi kan kita nggak pernah tahu tuh berapa sih beban biaya hidupnya sebulan. Nah ini adalah video untuk kalian. Nah mungkin next videonya gue akan membahas tentang berapa sih gaji ideal untuk mungkin lulusan SMA ketika bekerja di Jabodetabek atau di ibu kota. Jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like video ini, komen juga di bawah, dan share ke teman-teman kalian yang ingin merantau di kota, mengais rezeki di kota, mengadu nasib di kota, jadi punya planning sebelum mereka berangkat gitu kasarnya. Dan jangan lupa kalian subscribe channel gue, bantu gue menuju ke 1.400 atau 2.000 subscriber, karena gue akan membagikan tips-tips hidup minimalis gaya gue, dan
mungkin gue akan membahas banyak video tentang minimalis dan hidup realistis lah. Jadi nggak kalian cuma hanya katanya. Jadi ini adalah pengalaman langsung gitu ya, orang yang hidup di kota. Oke, begitu aja. Terima kasih semuanya. Gue Thomas TW. Ciao. See you on the next video guys. Bye bye. Be realistic guys.